Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Anastasia. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks cerita inspiratif. Sebelum memulai pembelajaran tentang teks cerita inspiratif, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa itu teks cerita inspiratif? Teks cerita inspiratif adalah bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Teks cerita inspiratif memiliki dua fungsi, yaitu menghibur dan mendidik. Tujuan teks cerita inspiratif yang pertama diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca, kedua memberi kesan mendalam, ketiga berisi motivasi, keempat, memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspiratif tersebut. Struktur teks cerita inspiratif. Ada 5 struktur. Yang pertama, orientasi adalah pengantar cerita. Kedua, perumitan peristiwa adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Ketiga, komplikasi adalah inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Keempat, resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kelima, koda adalah penutup cerita atau kesimpulan dan pesan moral. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, struktur teksnya terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Kedua, memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Ketiga, amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Keempat, bersifat naratif. Teks cerita inspiratif berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Kelima, tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya, di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. Keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya, abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenisnya. Keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud, contohnya untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. Keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap, contohnya dengan dan secara. Dan yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi berperan penting untuk menjadi jembatan antara dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif antara lain konjungsi pertentangan, contohnya tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Konjungsi konsekuensi, contohnya dengan demikian atau maka. Konjungsi akibat, contohnya akibatnya atau oleh sebab itu. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat majemuk. Terdapat 2 jenis kalimat majemuk yang digunakan dalam teks cerita inspiratif, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara, kalimat majemuk setara disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Kedua, kalimat majemuk bertingkat. Jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti tersebut. Sekian pembelajaran hari ini, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.